Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Chen Ping mengandalkan ingatannya sendiri untuk mengukir kata-kata ini, dan kemudian menggabungkan kata-kata ini menjadi tanda jimat. Saat Chen Ping mengukir tanda pada jimat itu, boneka pedang yang awalnya pendiam tiba-tiba mulai menjadi manik lagi, dan mereka menerkam satu sama lain seperti harimau jahat. Jian Lao dan beberapa tetua dari Sekte Pemurnian Senjata semuanya bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Pada saat yang sama, pedang panjang di tangan Jian Lao menciptakan penghalang, menghalangi boneka pedang itu mendekati Chen Ping. Wajah Jian Lao memerah, dan dia sudah mengayunkan pedang panjangnya dengan putus asa. Tetua lain dari Sekte Pemurnian Senjata juga mencoba yang terbaik untuk membunuh boneka pedang itu. Semakin banyak boneka pedang yang mati, niat pedang di kolam pencucian pedang menjadi semakin kuat. Engah! Tiba-tiba, Jian Lao mengeluarkan seteguk darah, dan penghalang yang dibentuk oleh cahaya pedang langsung ditembus oleh boneka pedang yang tak terhitung jumlahnya. Mata Jian Lao merah padam, dan dia berteriak dengan keras. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba bertambah besar, dan tubuhnya terbakar seperti nyala api. Saat Jian Lao menebas dengan pedangnya, boneka pedang yang tak terhitung jumlahnya menghilang ke udara. Tapi sepertinya boneka pedang itu tidak bisa dibunuh sama sekali, jumlahnya semakin banyak. Melihat Penatua Jian dan para tetua dari Sekte Pemurnian Senjata dikelilingi oleh boneka pedang, mereka akan mati secara menyedihkan di tangan boneka pedang ini. Saat Chen Ping mengukir pukulan terakhir, tanda jimat mulai terbentuk. Berdengung, tanda jimat itu perlahan jatuh ke tengah, dan kemudian cahaya keemasan meledak. Tanah bergetar, dan 8 sinar cahaya keemasan keluar dari tanda jimat, lalu berkumpul. Sinar cahaya keemasan bersinar ke segala arah, menerangi seluruh kolam pencucian pedang. Di bawah penerangan cahaya ini, semua boneka pedang itu menjerit, dan langsung berubah menjadi abu dan berubah menjadi niat pedang. Dalam sekejap mata, semua boneka pedang di kolam pencucian pedang menghilang. Penatua Jian dan beberapa tetua dari Sekte Pemurnian Senjata semuanya terkejut ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka. Begitu banyak boneka pedang, semuanya mati. Jian Lao berkata dengan kaget. Kalian pasti tahu kalau dulu ada boneka pedang di kolam pencucian pedang. Meski ada formasi di dasar kolam pencucian pedang, boneka pedang itu juga ada. Namun kini, formasi 5 elemen Bagua ini telah memusnahkan semua boneka pedang. Formasi ini terlihat sangat sombong. Chen Ping merasakan kekuatan formasi dan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya di kolam pencucian pedang, dan dia sangat gembira. Chen Ping merasakan kekuatan formasi dan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya di kolam pencucian pedang, dan dia sangat gembira. Saya melihat Chen Ping duduk tegak dalam cahaya yang berkumpul, dan kemudian dengan putus asa menyerap maksud pedang di kolam pencucian pedang. Pada saat yang sama, pedang pembunuh naga juga menyerap niat pedang tersebut, dan pusaran air muncul satu demi satu di sekitar Chen Ping. Niat pedang dari segala arah mengalir ke tubuh Chen Ping, serta pedang pembunuh naga. Jian Lao dan yang lainnya terkejut saat melihat Chen Ping menyerap niat pedang dengan gila-gilaan. Tuan Jian, apakah Tuan Chen akan mendapat serangan balasan jika dia menyerap kekuatan pedang seperti ini? Seorang tetua dari Sekte Pemurnian Senjata bertanya. Mungkin tidak. Energi pedang yang terkumpul di kolam pencucian pedang selama ribuan tahun juga diserap olehnya. Tuan Chen juga baik-baik saja. Jian Lao menggelengkan kepalanya dan berkata. Beberapa orang menatap ke arah Chen Ping, menyaksikan Chen Ping menyerap maksud pedang dengan gila-gilaan. Pemilik, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lautan kesadaran Chen Ping. Chen Ping dengan cepat melihat sekeliling dan menemukan bahwa itu adalah roh pedang Zhongli. Melihat sekeliling, tidak ada tanda-tanda Jian Lao dan lainnya. Tuan, Anda sedang berada di dalam pedang pembunuh naga saat ini. Kata Zhongli. Zhongli,
Apakah kamu sudah pulih sepenuhnya? Chen Ping menghampiri Zhongli dengan penuh semangat dan bertanya dengan lembut. Zhongli mengangguk, iya. Setelah mengatakan itu, Zhongli dengan lembut menyentuh wajah Chen Ping dan berkata, Guru, apakah Anda merindukan saya selama ini? Tentu saja, untuk membantumu pulih, aku datang ke Sekte Pemurnian Senjata secara khusus. Chen Ping meraih tangan Zhongli dan berkata. Zhongli dengan lembut menuangkan ke dalam pelukan Chen Ping. Dengan kecantikan di pelukannya, Chen Ping sudah lama tidak berlatih kultivasi ganda. Kemudian, Jian Lao dan yang lainnya memandang Chen Ping dengan tenang. Mereka tidak tahu bahwa Chen Ping sudah berlatih kultivasi ganda saat ini. Tuan, kamu hebat sekali. Wajah Zhongli memerah dan dia berkata dengan puas. Dan Chen Ping juga menghela nafas panjang, lalu meregangkan tubuh. Gemuruh, Chen Ping baru saja meregangkan pinggangnya. Di atas kolam pencucian pedang, awan guntur yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, meledak dengan guntur dan kilat. Siapa yang mengalami kesengsaraan? Master Iron Hammer dan anggota lain dari Sekte Pemurnian Senjata melihat kemunculan tiba-tiba dari awan kesengsaraan guntur, dan sedikit bingung sejenak. Mereka tidak mengerti, siapa yang tiba-tiba lolos dari kesengsaraan saat ini. Gemuruh, terdengar suara keras lainnya, dan sambaran petir menyambar langsung ke arah kolam pencucian pedang. Jian Lao dan yang lainnya semua terkejut. Ketika mereka melihat sambaran petir menghantam Chen Ping dengan keras, mereka semua tercengang. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Chen Ping akan menerobos dunia saat ini dan mulai mengatasi kesengsaraan. Bencana guntur melanda Chen Ping satu demi satu, dan kekuatan Chen Ping berkembang pesat. Tuan, bisakah kamu menolak? Zhongli bertanya dengan cemas. Tidak masalah, kesengsaraan petir ini tidak akan merugikanku. Chen Ping tersenyum acuh tak acuh. Setelah mengalami begitu banyak kesengsaraan petir, Chen Ping telah menguasai yang satu ini. Gemuruh, segera setelah Chen Ping selesai berbicara, badai petir lainnya melanda. Namun, bencana petir ini ternyata berwarna emas, dan di saat yang sama, kekuatannya menjadi 2 kali lipat. Alam macam apa kita dalam mengatasi kesengsaraan? Kesengsaraan guntur ini terlalu menakutkan. Saya rasa kita, para beku tingkat 4 di alam Mahayana, belum pernah mengalami kesengsaraan guntur yang begitu dahsyat. Kata seorang tetua dari Sekte Pemurnian Senjata. Master Iron Hammer sedikit mengernyit, wajahnya penuh keraguan. Dia tidak tahu siapa yang mengalami kesengsaraan di kolam pencucian pedang, dan akan ada kesengsaraan guntur yang begitu kuat. Di kolam pencucian pedang, Penatua Jian dan para tetua dari Sekte Pemurnian Senjata tercengang ketika mereka melihat bencana guntur yang dahsyat menghantam Chen Ping. Tuan Jian, Tuan Chen hanyalah biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan. Mengapa guntur kesengsaraan begitu menakutkan? Tuan Jian, Tuan Chen hanyalah biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan. Mengapa guntur kesengsaraan begitu menakutkan? Seorang tetua dari Sekte Pemurnian Senjata bertanya dengan bingung. Level Tuan Chen telah meningkat kali ini dan dia selamat dari kesengsaraan guntur. Kemungkinan besar dia akan dipromosikan ke 2 level berturut-turut. Hanya ketika mencapai 2 tingkat berturut-turut, kesengsaraan guntur akan menjadi sangat kuat. Jika bisa ditahan, alam akan langsung ditingkatkan 2 tingkat. Jian Lao menjelaskan, apakah ada hal seperti itu? Saya belum pernah melihat seseorang naik ke 2 level dalam satu badai petir. Seorang tetua dari Sekte Pemurnian Senjata berkata dengan kaget. Belum lagi dunia para dewa dan manusia, bahkan di seluruh alam semesta dan galaksi, hanya ada sedikit orang yang bisa naik ke 2 alam dalam satu kesengsaraan guntur. Selain peluang, kekuatan dan keberuntungan, ini membutuhkan kemampuan nyata, jika tidak, nyawamu akan hilang dalam badai petir ini. Kata Jian Lao, semua orang menatap Chen Ping dan dalam hati berdoa kepada Chen Ping, berharap Chen Ping bisa selamat dari bencana petir. Dan ketika badai petir ini melanda, tubuh Chen Ping menjadi kerdil dan dia berlutut di tanah.
Wajah seluruh orang menjadi jelek, dan alisnya tidak bisa menahan kerutan. Tuan, ada apa? Zhongli bertanya. Aneh, kenapa bencana petir ini tiba-tiba menjadi begitu dahsyat? Chen Ping tidak tahu mengapa badai petir ini tiba-tiba menjadi begitu kuat sehingga dia tidak bisa beradaptasi untuk beberapa saat dan hampir terjatuh ke tanah. Tuan, izinkan saya membantu Anda. Ini ada di pedang pembunuh naga. Saya dapat membantu Anda menahan bencana petir. Zhongli melihat ini dan berkata, tidak, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, aku akan mengurusnya sendiri. Chen Ping dengan cepat melambaikan tangannya. Zhongli akhirnya pulih. Jika dia terluka oleh kesengsaraan guntur, atau tubuh rohnya tersebar oleh kesengsaraan guntur, Chen Ping akan menyesalinya seumur hidupnya. Tapi Zhongli tidak mendengarkan Chen Ping, malah bergegas maju dan mencium Chen Ping. Chen Ping hanya merasa basah dan licin untuk beberapa saat, diikuti dengan aroma tubuh yang kuat. Ledakan, badai petir lainnya turun dan menghantam Chen Ping dengan keras. Tapi Chen Ping tidak bereaksi sama sekali saat ini, malah dia menahan Zhongli dan melawan. Zhongli juga menderita petir, tapi matanya tegas. Keduanya berciuman dalam-dalam dan melupakan segalanya. Bencana guntur melanda Chen Ping satu demi satu, dan Chen Ping tidak merasakan apa-apa. Dia benar-benar terperangkap dalam ekspresi Zhongli. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi kesengsaraan guntur akhirnya berhenti dan perlahan menghilang. Tapi Chen Ping dan Zhongli masih berciuman. Setelah sekian lama, Chen Ping berpisah dari Zhongli. Pada saat ini, aura di tubuh kedua orang itu telah berubah. Chen Ping tidak hanya selamat dari kesengsaraan guntur dan meningkatkan levelnya, tetapi Zhongli juga meningkat pesat dalam kekuatannya. Zhongli, terima kasih. Jika bukan karena kamu, aku khawatir akan sulit untuk selamat dari badai petir ini. Chen Ping dengan lembut membelai wajah Zhongli dan berkata, Tuan, jika bukan karena Anda, saya tidak akan bisa meningkatkan kekuatan saya ke tingkat setinggi itu. Mulai sekarang, aku akan puas jika aku bisa berada di sisi tuanku selamanya dan melayaninya setiap malam. Zhongli tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Chen Ping meyakinkan dengan mata tegas. Zhongli mengangguk, lalu Chen Ping meninggalkan pedang pembunuh naga. Ketika Chen Ping jatuh di depan Jian Lao dan yang lainnya, Jian Lao dan yang lainnya tercengang. Karena aura yang keluar dari tubuh Chen Ping telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dia secara langsung dipromosikan dari alam kesengsaraan tingkat ke-7 ke alam kesengsaraan tingkat 9. Menurut perilaku Chen Ping, promosi ke alam Mahayana sudah dekat. Tuan Chen, saya tidak menyangka Anda bisa maju ke dua alam berturut-turut. Anda mampu menahan kesengsaraan guntur yang tumpang tindih tanpa terluka. Jian Lao berkata dengan kaget. Kesengsaraan guntur yang tumpang tindih. Apakah saya sudah naik ke dua alam? Chen Ping tertegun, dan kemudian aura di tubuhnya meledak. Dengan lambaian tangannya, seluruh kolam pencucian pedang meletus dengan aura yang mengerikan. Air di kolam pencucian pedang menyembur hingga ketinggian 10.000 meter. Para Hammer Master di luar semuanya terkejut, dan mereka semua bersembunyi jauh. Mereka tidak tahu apa yang menakutkan di kolam pencucian pedang ini. Mata Chen Ping penuh dengan kejutan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan langsung dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat 9. Sepertinya niat pedang di kolam pencucian pedang sangat membantu. Chen Ping berpikir sendiri. Selain tujuan pedang dari kolam pembersihan pedang, ramuan 7 warna yang diberikan oleh Tao Wuji sangat membantu Chen Ping dalam meningkatkan dua alamnya kali ini. Chen Ping datang ke Sekte Pemurnian Senjata untuk pertama kalinya dan menyerap semua energi pedang di kolam pembersih pedang. Kali ini, niat pedang di kolam pencucian pedang terserap seluruhnya lagi, tapi untungnya saya membantu memperbaiki formasi. Kekuatan kolam pembersih pedang masih ada, dan Sekte Pemurnian Senjata tidak akan membiarkan reputasi pemurnian senjatanya anjlok karena kolam pembersih pedang.
Chen Ping mengikuti Jian Lao dan yang lainnya dan bergegas keluar dari kolam pencucian pedang. Master Hammer dan yang lainnya sangat senang melihat Chen Ping keluar dari kolam pencucian pedang. Terutama ketika mereka melihat bahwa Penatua Jian dan para tetua dari Sekte Pemurnian Senjata yang mencari hilangnya Penatua Jian masih hidup. Semua orang di Sekte Pemurnian Senjata sangat bersemangat. Jian Lao, siapa yang baru saja mengalami kesengsaraan di kolam pencucian pedang? Guntur dan awan kesengsaraan yang datang terlalu menakutkan. Iron Hammer bertanya pada Jian Lao. Jian Lao memandang Chen Ping, tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Iron Hammer memandang Chen Ping. Aura di tubuh Chen Ping mengejutkan Master Iron Hammer. Chen Ping lah yang baru saja mengatasi kesengsaraan guntur yang mengerikan. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Tuan Chen, terima kasih telah membantu menemukan Tuan Jian dan menyelamatkan para tetua dari Sekte Pemurnian Senjata kami. Saya harap Anda dapat tinggal di Sekte Pemurnian Senjata untuk waktu yang lebih lama. Lebih baik meminta Tuan Jian membantumu memperbaiki pedang pembunuh naga agar roh pedang dapat dipulihkan. Kata palu besi pada Chen Ping. Tapi Chen Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, saya menghargai kebaikan Guru Hammer. Pedang pembunuh naga telah menyerap sejumlah besar maksud pedang dan telah pulih sepenuhnya. Masih ada banyak hal yang harus aku selesaikan, jadi aku tidak bisa tinggal terlalu lama. Namun, jika sesuatu terjadi pada Sekte Pemurnian Senjata, aku pasti wajib melakukannya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia segera memerintahkan Ji Yun untuk menyiapkan pesawat dan meninggalkan Sekte Pemurnian Senjata. Chen Ping selalu mengkhawatirkan dinasti Xiao. Jika aliansi penyegel iblis membawa orang untuk menghancurkan dinasti Xiao lagi, akan sulit bagi dinasti Xiao untuk melawan.